Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 565. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tak bahas semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Terbaik dari yang terbaik. Banyak obat mujarab yang bahkan didambakan oleh Qin-Chen. Tetapi ini bukan saatnya untuk Qin-Chen berbelanja. Ayo pergi, kata Qin-Chen. Dia menggelengkan kepalanya dan lalu melanjutkan ke tempat selanjutnya. Namun di saat dia akan menaiki tangga, Raja Obat Tianhao, ada apa denganmu? Teriakan keras terdengar. Tampaknya ada kecelakaan di suatu tempat di pasar perdagangan, dan sekelompok orang semuanya bergegas. Hah? Qin-Chen menoleh dan melihat seorang lelaki tua berambut putih di tengah kerumunan tampaknya telah jatuh, dan banyak orang langsung mengelilinginya. Qin-Chen ditarik oleh Ouyang Nana. Dia tersenyum pahit dan hanya bisa mengikuti. Kerumunan saat ini penuh sesak, dan banyak master alkemis berkerumun di sana dengan cemas. Lu Xun, apa yang terjadi? Kata seorang master alkemis yang baru datang. Dia bertanya kepada seorang master alkemis yang sudah ada di sana yang bernama Lu Xun. Master alkemis yang bernama Lu Xun itu nampak cemas, lalu berkata, "Saya juga baru datang ke sini. Saya mendengar bahwa Raja Obat Tianhao mendapat petunjuk naga hitam. Jadi saya ingin berdagang dengannya." Naga hitam Yin. Kerumunan tiba-tiba berseru. Naga hitam Yin adalah kelas teratas di antara ramuan tingkat 9. Ramuan ini disebut naga hitam Yin karena bentuknya seperti naga hitam dan tumbuh di tempat dengan Yin yang berat. Namun meski ramuan ini sangat beracun, tetapi efeknya sangat ajaib. Itu bisa menyucikan jiwa. Yah, ini ramuan naga hitam. Jadi awalnya saya sangat bersemangat. Siapa yang tahu bahwa transaksinya baru setengah jalan. Tetapi tiba-tiba Raja Obat Tianhao pingsan dan tidak bisa bangun. Kata Lu Xun, suaranya nampak sangat gelisah. Raja Obat Tianhao juga merupakan temannya, jadi tentu saja dia tidak ingin melihatnya dalam masalah. Pada saat ini semua master alkemis yang ada di sana melangkah maju untuk menyelidiki. Mata mereka serius dan mereka menggelengkan kepalanya lalu berkata, "Aneh, tidak ada keanehan dalam tubuh Raja Obat Tianhao. Dan tidak ada cedera sama sekali. Bagaimana dia bisa tiba-tiba menjadi pingsan? Mungkinkah dia diracuni?" Seorang master alkemis menyela. "Keracunan? Itu sepertinya tidak mungkin," kata seorang master alkemis lainnya. "Secara alami, seorang alkemis dapat mengetahui secara sekilas apakah orang itu diracuni atau tidak." "Aku akan melihatnya lagi," kata lelaki tua berjanggut abu-abu itu. "Saya harap Penatua Wu Zhen dapat melihat sesuatu." Ternyata lelaki tua berjanggut abu-abu itu bernama Wu Zhen. Dia seorang master alkemis tingkat 9. Dan dia juga dianggap sebagai salah satu status tertinggi di antara semua orang yang ada di tempat kejadian. Dia berbicara, tentu saja tidak ada yang berani membantah. Hanya saja setelah Penatua Wu Zhen melangkah maju dan memperhatikan dengan seksama untuk waktu yang lama, tiba-tiba matanya sangat kusam. "Ini adalah ciri-ciri akhir kehidupan," kata Penatua Wu Zhen. Mendengar itu semua orang nampak terkejut. Akhir kehidupan. Dengan kata lain, Raja Obat Tianhao bisa sembuh apabila dia menerobos ke ranah selanjutnya. Dan secara alami usianya akan bertambah. Tetapi itu sama sekali tidak mungkin. "Coba beri dia pil penopang hidup terlebih dahulu," kata Penatua Wu Zhen. Pil penopang hidup adalah pil tingkat 9 yang khusus disuling dari daun umur panjang. Itu bisa memperpanjang umur seseorang. Dalam keadaan normal, itu dapat meningkatkan umur seseorang sekitar 10 tahun. Ini adalah pil yang sangat menentang surga. Pil jenis ini harganya sangat mahal di dunia luar. Akan tetapi di Papillon Pil, untuk menyelamatkan Raja Obat Tianhao, Penatua Wu Zhen secara alami akan mengeluarkannya.
Segera pil hijau jamru dikeluarkan dan itu langsung dimasukkan ke dalam mulut Raja Obat Tian Hao. Mata semua orang dengan hati-hati menatap, hanya untuk menemukan bahwa setelah meminum pil penopang hidup, kulit Raja Obat Tian Hao tidak meredak tetapi menjadi lebih pucat dan aura di tubuhnya menjadi lebih lemah. Apa yang terjadi? Semua orang tidak bisa memahaminya. Biarkan orang tua ini mencoba metode akupuntur ajaib. Pada saat ini orang lain di antara kerumunan angkat bicara. Dia adalah seorang lelaki tua. Begitu dia muncul, wajah semua orang langsung menunjukkan rasa hormat. Metode akupuntur magis Guru Gu Juo seharusnya efektif, kata seseorang. Lelaki tua itu ternyata bernama Gu Juo. Dia juga adalah seorang master alkemis dan reputasinya tidak kalah dengan penatua Wu Zhen. Selanjutnya Gu Juo tidak berbicara omong kosong. Dia langsung mengeluarkan jarum emasnya dan langsung ditusukkan kepada Raja Obat Tian Hao. Guru Gu Juo atau Guru Gu Liao ini langsung mencoba mempraktekkan metode akupuntur ajaibnya. Namun sesaat berikutnya, Gu Liao mundur dengan wajah berat dan orang lain juga dapat melihat bahwa teknik akupuntur magis dari Guru Gu Liao tidak berpengaruh kepada Raja Obat Tian Hao. Dan Raja Obat Tian Hao masih dalam keadaan pingsan atau koma. Itu benar-benar tidak berhasil. Lelaki tua ini akan pergi dan memberitahu beberapa wakil Presiden Papillon Pill. Mungkin mereka memiliki cara untuk menyembuhkan Raja Obat Tian Hao, kata penatua Wu Zhen. Leluhur keluarga Ouyang saya ada di pagoda pil ini hari ini. Saya akan pergi dan segera memberitahu dia, kata Ouyang Nana. Dia buru-buru berkata, ya benar, wakil presiden Ouyang Hongguan pasti dapat menyembuhkan Raja Obat Tian Hao. Semua orang berkata satu demi satu dengan percaya diri. Kemudian kelompok orang ini akan mengangkat Raja Obat Tian Hao untuk membawanya kepada Ouyang Hongguan. Tunggu sebentar. Namun pada saat ini teriakan terdengar dan sesosok muncul, langsung menghentikan beberapa orang itu yang akan mengangkat Raja Obat Tian Hao. Semua orang buru-buru melihat orang yang menghentikannya itu dan melihat bahwa yang menghentikannya adalah seorang pemuda. Danseng, apa yang kamu lakukan? Kata Ouyang Nana. Teman kecil ini, apa yang sedang kamu lakukan? Sekarang Raja Obat Tian Hao sedang dalam masalah. Dia harus segera dirawat sesegera mungkin. Mengapa kamu menghentikan kami? Kata penatua Wu Zhen. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan tidak puas. Kamu tidak bisa memindahkan orang ini. Jika orang ini dipindahkan, dia pasti akan mati, kata Qin Chen. Wanita suci Ouyang, siapa sebenarnya anak ini? Anak ini benar-benar berbicara omong kosong di saat genting seperti ini. Semua orang yang ada di sana nampak tidak puas. Jika bukan karena Qin Chen dibawa oleh Ouyang Nana, mereka pasti sudah menampar anak kecil di depannya ini. Danseng, jangan main-main, segera kembali, kata Ouyang Nana dengan cemas. Nona Ouyang, Raja Obat Tian Hao benar-benar tidak bisa bergerak. Jika dia bergerak, dia pasti akan langsung mati. Saya tidak membuat pernyataan yang salah, tetapi saya terkejut bahwa sekelompok master alkemis tingkat 9 ini bahkan tidak mengetahui kebenaran ini. Apakah para master alkemis ini begitu bodoh? Kata Qin Chen dengan dingin. Nah, berani kamu bermain-main di sini. Bahkan jika kamu adalah murid dari wakil presiden Ouyang Hongguan, orang tua ini akan memberimu pelajaran, kata seorang lelaki tua. Dia langsung melayangkan telapak tangannya ke arah Qin Chen. Dia ingin memberi pelajaran kepada Qin Chen. Tunggu. Tetapi pada saat ini, penatua Wu Zhen berbicara, langsung menghentikan tembakan lelaki tua itu. Nah, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Apa yang kamu maksud dengan kata-katamu itu? Kata penatua Wu Zhen. Dia melihat Qin Chen yang sangat tenang. Sepertinya Qin Chen sangat percaya diri, membuat hati penatua Wu Zhen sedikit tergerak. Dia tidak percaya bahwa anak di depannya ini berani bermain-main dengan nyawa seseorang. Saya harus melihat lebih dekat, kata Qin Chen. Anak yang memiliki nada besar. Banyak lelaki tua di sana nampak marah. Qin Chen dengan jelas mengatakan bahwa dia telah melihat penyakit dari Raja Obat Tian Hao. Sungguh lelucon macam apa ini? Mereka yang merupakan master alkemis tingkat 9 tidak dapat melihat apapun. Tetapi apakah anak di depannya ini dapat melihat sesuatu?
Penatua Wujen, menyelamatkan orang lebih penting. Tidak ada waktu untuk ragu. Saya harus melihat lebih dekat. Jika tidak, waktu akan berlalu. Saya khawatir semuanya akan terlambat, kata Qin Chen. Dia berkata dengan penuh ketenangan. Kamu bisa lihat dan amati, kata Penatua Wujen. Mengabaikan kemarahan dan keraguan dari semua orang, Qin Chen datang ke dekat Raja Obat Tianhao. Dia mengamati dari jarak jauh. Qin Chen hanya memiliki sedikit spekulasi. Sesaat kemudian dia menemukan bahwa Raja Obat Tianhao tidak hanya memiliki wajah yang pucat, otot yang kendor, dan kulit yang kering, tetapi dalam waktu yang singkat, napas kehidupan di tubuhnya semakin lemah. Sepertinya itu bisa mati kapan saja. Benar saja, sama seperti dugaanku, kata Qin Chen, matanya tenggelam. Jika itu benar, tidak akan mudah untuk mengobati Raja Obat Tianhao. Apakah kamu melihat sesuatu? Melihat Qin Chen ragu-ragu, Penatua Wujen segera berkata dengan suara yang dalam. Dia secara alami dapat merasakan bahwa vitalitas tubuh Raja Obat Tianhao semakin lemah. Tidak ada banyak waktu untuk disia-siakan. Jika anak di depannya ini tidak menemukan apapun, dia akan segera membawa Raja Obat Tianhao kepada Wakil Presiden Papilun Pil. Saya sudah tahu inti dari penyakit Raja Obat Tianhao, kata Qin Chen dengan sungguh-sungguh. Apakah kamu bisa melihatnya? Semua orang nampak terkejut. Bagaimana ini mungkin? Apa yang tidak bisa mereka lihat? Mungkinkah anak ini bisa melihatnya? Berani berpura-pura. Tuan Gujuo dan yang lainnya sangat meremehkan. Apalagi sebelumnya anak di depannya ini mengamati Raja Obat Tianhao. Dia hanya berdiri dan bahkan tidak menggunakan trik apapun. Dan kemudian anak ini mengatakan bahwa dia mengetahui penyakit dari Raja Obat Tianhao. Apakah mereka benar-benar bodoh? Apa masalah dengan Raja Obat Tianhao? Kata Penatua Wujen. Meskipun dia sangat curiga, tetapi dia masih bertanya kepada Qin Chen. Raja Obat Tianhao sebenarnya tidak sakit, kata Qin Chen dengan ragu-ragu. Apa katamu? Kata Penatua Wujen. Dia terkejut. Master alkemis lainnya yang ada di sana juga terkejut. Apakah Raja Obat Tianhao tidak sakit? Jika dia tidak sakit, bagaimana mungkin Raja Obat Tianhao terbaring di sini dengan wajah yang pucat dan juga dengan vitalitas yang lemah dan bahkan nyawanya terancam? Apakah anak ini bermain-main dengan mereka? Sudah berakhir. Dari mana leluhur menemukan murid seperti ini? Kali ini keluarga Ouyang saya pasti akan menyinggung semua master alkemis yang ada di sini, kata Ouyang Nana. Nampak dia sangat pusing dan tertekan. Tidak, saya harus segera membawa Raja Obat Tianhao untuk pengobatan kepada Wakil Presiden Ouyang Hongguan, kata Penatua Wujen. Dia menus dingin dan menatap Qin Chen dengan tidak puas. Sekarang dia benar-benar merasa telah dipermainkan oleh Qin Chen. Tunggu, Raja Obat Tianhao tidak bisa bergerak, kata Qin Chen. Nah, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kami tidak berani melakukan sesuatu kepadamu? Kata Penatua Wujen. Dia benar-benar marah. Saat ini anak di depannya ini masih keras kepala dan berpura-pura menjadi hebat. Raja Obat Tianhao memang tidak sakit. Dia telah ditangkap oleh Cacinggu, kata Qin Chen dengan sungguh-sungguh. Cacinggu. Ketika pernyataan ini jatuh, Penatua Wujen menghentikan tindakannya dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya. Cacinggu adalah sejenis cacing roh khusus. Sebagai seorang alkemis, tentu saja dia mengerti bahwa ada banyak jenis cacinggu di dunia. Begitu seseorang diparasit oleh cacinggu, dia akan sering menjadi lesu dan bahkan secara bertahap dikendalikan oleh cacinggu. Namun yang dia tahu, cacinggu biasanya hanya efektif melawan prajurit tingkat rendah dan tidak bisa melawan prajurit di tingkat Martial Emperor. Terlebih lagi cacinggu bersifat parasit dalam tubuh inang. Mereka hanya akan menelan energi inangnya. Paling banyak mereka hanya akan membuat inangnya merasa lelah dan tertekan. Bagaimana bisa itu seperti yang dialami oleh Raja Obat Tianhao dan bahkan hampir membuat Raja Obat Tianhao mati. Lagi pula begitu inangnya mati, cacinggu juga akan mati karena kehilangan tempat makannya. Oleh karena itulah semua orang nampak tidak mempercayai kata-kata Qin Chen. Aku tahu kalian tidak akan percaya, tapi aku bisa membuktikannya,
kata Qinchen. Kemudian Qinchen menjelaskan bahwa cacing gu pada Raja Obat Tianhao adalah jenis cacing yang sangat istimewa. Itu menyerap kekuatan sedikit demi sedikit. Bahkan Master Alkemis tingkat 9 tidak akan dapat mendeteksinya. Dengan kata lain, cacing gu pada Raja Obat Tianhao dapat melahap energi kehidupan di tubuh Raja Obat Tianhao. Dan hal itu menyebabkan napas kehidupan dari Raja Obat Tianhao semakin melemah. Untuk membuktikan ini sebenarnya sangat mudah. Siapa di sini yang memiliki tikus pengujian? Kata Qinchen. Saya memilikinya di sini. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.